Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum pembahasan ini dimulai, ucapkan salam terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Maria Claudia Melong dengan NIM 2301160020 dan teman saya Gerosa Dedazarni dengan NIM 2301160010. Kami dari kelas 2B, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Tenggara. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai materi motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan atau keinginan seseorang atau peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar. Motivasi belajar sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam belajar. Semakin tinggi motivasi belajar, maka semakin tinggi pula kualitas belajar yang baik yang akan dihasilkan. Motivasi belajar terbagi atas dua, yakni motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik. Maka di sini teman saya akan membahas mengenai motivasi belajar intrinsik dan saya akan membahas mengenai motivasi belajar ekstrinsik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar intrinsik. Nah, mari kita lihat yang pertama dari asal katanya. Intrinsik merupakan sesuatu yang berasal dari dalam. Jika dikaitkan dengan motivasi belajar, maka motivasi belajar intrinsik tersebut merupakan salah satu dorongan dari dalam diri seorang individu untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan di sini yang dimaksud yaitu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses belajar. Nah, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik atau dorongan dari dalam. Yang pertama yaitu adanya keinginan diri. Nah, di sini keinginan diri ini meliputi minat. Seseorang yang memiliki minat dan rasa ingin tahu terhadap sesuatu, maka ia mampu meningkatkan motivasi dirinya untuk terus mempelajarinya. Yang kedua, adanya tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas ini dapat menantang diri individu untuk mengasah atau untuk terus fokus sehingga ia dapat meningkatkan motivasinya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, faktor yang kedua adanya kepuasan. Di sini kepuasan yang dimaksud yaitu seorang individu mendapatkan pengakuan atas prestasi. Baik, faktor yang ketiga adanya kebiasaan baik. Nah, kebiasaan baik biasanya berupa rutinitas. Nah, di sini seseorang yang memiliki rutinitas dan ia mampu melakukan rutinitas tersebut secara konsisten, ia dapat membangun kebiasaan positif dan dapat meningkatkan motivasinya dalam belajar. Yang kedua, seorang mampu mengelola waktu. Mengelola waktu yang efektif dapat juga membuat individu tersebut menyelesaikan tugas tepat waktu. Dengan hal ini ia dapat mengurangi rasa stres. Faktor yang terakhir adanya kesadaran. Nah, kesadaran dari dalam individu ini sangatlah penting. Nah, di sini seorang individu mulai sadar atas kekuatan yang dimilikinya, kelemahan yang membuat individu merasa mampu untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Baik teman-teman, di sini ada beberapa contoh kegiatan yang bisa menggambarkan motivasi belajar intrinsik. Yang pertama, seorang pelajar atau individu mampu berpartisipasi dalam kegiatan perlombaan. Di sini karena ada dorongan dari dalam diri individu untuk mencapai suatu tujuan, yaitu dengan mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan. Yang kedua, contoh yang paling dekat dengan kita yaitu bermain game. Nah, kita bermain games tentu ada tujuan yang ingin diselesaikan, yaitu untuk menyelesaikan suatu misi. Nah, yang ketiga, contoh yang paling konkret dalam proses belajar mengajar. Di sini seorang pelajar mampu mengambil tanggung jawab yang banyak dalam belajar untuk menantang dirinya, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuannya, dan ia ingin merasa berhasil atas kerja keras. Baik, di sini saya akan membahas mengenai motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi belajar ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang berasal dari luar diri individu yang mempengaruhi semangatnya dalam belajar. Motivasi ekstrinsik meliputi yang pertama orang tua. Dorongan dan harapan orang tua atas keberhasilan anaknya dalam belajar merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pembelajaran anak. Yang kedua, motivasi atau dorongan yang berasal dari guru.
metode atau sumber belajar atau penerapan metode belajar mengajar yang efektif dan interaktif dapat mempengaruhi keinginan seorang siswa untuk belajar. Menciptakan guru yang mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dalam belajar akan meningkatkan keinginan siswa dalam belajar. Yang ketiga, teman sebaya. Pengaruh positif yang berasal dari teman sebaya berupa kompetensi dan kerjasama dalam belajar akan meningkatkan motivasi belajar seorang siswa yang berpengaruh terhadap keberhasilannya dalam belajar. Yang berikutnya, motivasi yang berasal dari masyarakat. Pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan akan mempengaruhi perilaku seorang siswa, di mana pendidikan merupakan faktor yang penting yang akan menciptakan keinginan belajar dari siswa. Yang berikut, fasilitas belajar. Fasilitas belajar berupa poin, buku, dan sumber belajar lainnya seperti laptop atau media belajar lainnya akan sangat mempengaruhi keinginan siswa dalam belajar. Semakin baik fasilitas yang diberikan akan menciptakan kondisi dan situasi yang kondusif dalam belajar. Yang berikut, beasiswa dan penghargaan. Ini merupakan salah satu faktor penting dalam belajar, di mana seseorang siswa yang memiliki keterbatasan dalam biaya, jika mendapatkan penghargaan berupa beasiswa, akan merasa prestasinya diakui atau bakat dan minatnya dimiliki itu diakui oleh kalangan masyarakat atau orang-orang yang di luar dirinya. Beberapa tips yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas belajar berasal dari luar diri individu. Yang pertama, dari orang tua dan guru. Guru dan orang tua bisa menciptakan lingkungan yang kondusif dalam proses belajar anak. Guru dan orang tua harus memberikan dukungan berupa pujian atas hasil prestasi yang diraih anak. Guru juga harus menerapkan metode pembelajaran yang aktif dan interaktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, dari teman sebaya. Bentuk kelompok yang aktif dan semangat dalam proses belajar. Yang ketiga, dari masyarakat. Beri penyuluhan tentang pentingnya pendidikan terhadap masyarakat dan pentingnya mengapresiasi terhadap prestasi yang diraih anak. Yang ketiga, dari pemerintah. Pemerintah bisa memberikan fasilitas yang memadai dalam proses belajar mengajar. Juga pemerintah bisa memberikan kualitas atau program pendidikan yang berkualitas, serta memberikan beasiswa terhadap orang-orang yang memiliki prestasi terhadap bidang yang dimilikinya. Sehingga itu, anak bisa merasa bahwa prestasi yang dimilikinya itu diakui oleh masyarakat dan pemerintah. Saja pemaparan materi dari kami. Semoga materi yang kami paparkan hari ini dapat berguna bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.